Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita bertemu kembali dengan saya. Bukan bertemu kembali ya. Ini perkenalan terlebih dahulu. Saya Burani Prabandari dari Prodi Farmasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan terkait sistem saraf, ya, terutama sistem saraf otonom. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Tetap bahagia, tetap semangat mengikuti perkuliahan secara online. Ya. Perkenalkan, saya Burani dari Farmasi, ya, dari Prodi Farmasi. Sedikit akan menjelaskan terkait obat pada sistem saraf otonom. Ya. Sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Sistem saraf otonom adalah sistem saraf otonom atau disebut juga dengan autonomic nervous system ya. Jadi ANS terdiri dari simpatik, parasimpatik, dan sistem saraf entrik. Nanti dia mengatur fungsi tubuh termasuk aktivitas dari otot jantung dan otot polos. Otot polosnya biasanya pada otot-otot saluran pencernaan. Oke, pembagian sistem saraf dibagi menjadi dua secara garis besar. Sistem saraf pusat atau disebut dengan Central Nervous System atau CNS. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer atau Peripheral Nervous System atau PNS. Ya. PNS ini terdiri dari somatic nervous system, automatic nervous system, enteric nervous system. Ya, sistem saraf perifer atau peripheral nervous system atau PNS ya. Disebut juga dengan sistem saraf parasimpatik ya, somatic sistem saraf somatik, nervous system, autonomic nervous system dan enteric nervous system. Sistem saraf otonom ya, kita berbicara tentang sistem saraf otonom berarti nanti kita akan lebih difokuskan pada ANS. Autonomic Nervous System, ya. Sistem saraf otonom, ya tadi Ibu sebutkan terdiri dari simpatik, parasimpatis, dan sistem saraf entrik, ya. Somatik, autonomic, dan entrik nervous system. Fungsinya apa? Dia fungsinya mengatur fungsi tubuh termasuk aktivitas dari otot jantung dan otot polos, ya. Otot polosnya tadi terutama pada otot-otot saluran pencernaan, ya. Istilah otonom menyeratkan bahwa sistem tidak dapat dikendalikan oleh pikiran, ya. Kalimat otonom, istilah otonom itu berarti mengartikan bahwa sistem tidak dapat dikendalikan oleh pikiran. Jadi bergerak secara otomatis, ya. Tidak harus diperintah terlebih dahulu, tolong dong otot jantung saya digerakkan gitu. Tidak, ya. Karena otonom itu kalau artikan bahwa tidak dapat dikendalikan oleh pikiran, ya. SNS itu somatic nervous system, ya. SNS, ya. Tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kalau ANS itu tadi terdiri dari simpatik, parasimpatik, dan entrik, ya. SNS. Somatic nervous system. Somatic nervous system itu nanti membantu mempercepat denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, ya, termasuk nanti meningkatkan tekanan darah. Ya. Sedangkan PNS, peripheral nervous system, ya, atau kita sebut dengan sistem saraf parasimpatis, dia nanti fungsinya membantu memperlambat denyut jantung, ya, peningkatan usus dan aktivitas kelenjar, membantu mengendurkan otot pincer, gitu ya. Itu salah satu fungsinya. Nanti akan sedikit dibahas beberapa di depan ya, nanti akan lebih dibahas lagi lebih detail. Sedangkan enteric nervous system, dia langsung mengontrol sistem pencernaan, ya. Bisa dipahami ya?
Pembagian sistem saraf ada dua secara garis besar, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Ya, sistem saraf pusat nanti akan dijelaskan tersendiri. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Bu Narti ya, Bu Sunarti dari farmasi. Kemudian untuk sistem saraf otonom itu sistem saraf perifer atau peripheral nervous system (PNS) ya, atau disebut lain dengan sistem saraf parasimpatis. Ya, sistem saraf parasimpatis ini nanti membantu memperlambat denyut jantung, peningkatan usus dan aktivitas kelenjar, membantu mengendorkan otot sphincter gitu ya. Kemudian somatic nervous system. Di sistem saraf perifer itu terdiri dari somatic nervous system, autonomic nervous system, dan enteric nervous system. Somatic itu disingkat SNS ya. Itu nanti fungsinya kurang lebihnya membantu mempercepat denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Ya. Kemudian ANS tadi. Autonomic nervous system terdiri dari simpatik dan parasimpatik. Ya. Mengatur fungsi tubuh termasuk aktivitas dari otot jantung, otot polos, ya. Kemudian enteric nervous system. Ya, enteric nervous system itu langsung mengontrol sistem terutama pada sistem pencernaan, oke. Ya. Ini adalah ilustrasinya ya, sistem saraf pusat, kemudian ada sistem saraf perifer, di dalam sistem saraf perifer ada sistem saraf somatik, ada sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ya, langsung ke asetilkolin nikotinik ya kalau sistem saraf somatik. Nah, kita akan di sini kita akan lebih berfokus membahas pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ada dua ya. Parasimpatis atau kita sebut dengan kolinergik, atau yang satunya adalah simpatis atau kita sebut dengan adrenergik ya. Parasimpatis atau kolinergik nanti yang akan dipengaruhi adalah di asetilkolin nikotinik dan asetilkolin muskarinik kalau untuk parasimpatis. Kalau untuk simpatis asetilkolin nikotinik dan norepinefrin atau adrenergik ya. Jadi nanti tolong dipahami ya. Nanti kita di slide-slide berikutnya ada beberapa yang kita menggunakan istilah nikotinik, adrenergik, muskarinik gitu ya. Tolong dipahami terlebih dahulu di slide ini gitu ya. Oke, ini adalah contoh anatomi sistem saraf pusat ya. Otak ya. Kemudian ada spinal, kemudian ada peripheral nervous system, spinal nervous system ya. Nanti akan dibahas tersendiri ya sistem saraf pusat. Kita berfokus pada sistem saraf otonom saja. Sistem saraf otonom. Ya, sistem saraf otonom bekerja tanpa pengaruh sistem saraf pusat. Ya. Dia bekerja tanpa dipengaruhi sistem saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Ya, tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan istilah otonom itu menyiratkan bahwa tidak dapat dikendalikan oleh pikiran. Jadi syarafnya adalah bekerja dengan sendirinya, tidak dikendalikan oleh pikiran. Kamu tolong dong, kaget gitu. Tidak ya. Jadi sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang bekerja ya, yang bekerja dengan tidak dikendalikan oleh pikiran. Jadi dia bekerja tanpa pengaruh sistem saraf pusat. Saraf pusat apa? Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Tadi ya disebutkan di anatomi slide sebelumnya. Kemudian sistem saraf otonom mengatur kerja otot polos dan kelenjar tidak sadar. Ya, tadi Ibu sebutkan sistem saraf otonom, terutama ANS ya, autonomic nervous system terdiri dari simpatik, parasimpatik, enterik. Dia mengatur fungsi tubuh termasuk aktivitas dari otot jantung dan otot polos. Ya, otot polos di sini lebih contohnya adalah otot-otot pada saluran cerna. Ya, mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Ya, tidak sadar karena tidak ada perintah. Jadi istilah otonom itu tidak dapat dikendalikan oleh pikiran. Jadi tidak ada perintah dari pikiran. Ya. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua secara garis besar, simpatik dan parasimpatik. Ya. Simpatik atau kita sebut dengan
Simpatik ya, simpatik dan parasimpatik. Pada beberapa aktivitas berlawanan antara simpatik dan parasimpatik. Dan nanti ada pada beberapa aktivitas, ada aktivitas berlawanan antara simpatik dan parasimpatik. Ya. Tadi Ibu sebutkan di penggolongannya ya, sempat Ibu sebutkan bahwa SNS itu membantu mempercepat denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Ya. Sedangkan sistem PNS, ya, ini aktivitas berlawanan antara simpatik dan parasimpatik. Sedangkan sistem saraf PNS, parasimpatik ya, sistem PNS membantu memperlambat denyut jantung, meningkatkan peningkatan usus dan aktivitas kelenjar, membantu mengendorkan otot sphincter ya. Jadi itu adalah contoh aktivitas berlawanan antara simpatik dan parasimpatik. Jadi SNS nanti menunjukkan merangsang fungsi aktif, sedangkan parasimpatis menunjukkan terutama fungsi yang santai. Jadi ada beberapa aktivitas berlawanan. Nanti kalau simpatik merangsang fungsi aktifnya, kalau parasimpatis nanti merangsang fungsi santainya, istirahatnya. Ya. Ini ilustrasinya. Ilustrasi antara simpatik dan parasimpatik. Ya. Jadi kalau simpatik itu lebih ke merangsang fungsi aktif. Ya. Apa itu? Mengaktifkan fact of fact gejala. Sedangkan kalau parasimpatik itu menunjukkan fungsi yang santai. Jadi pada saat istirahat ya. Apa itu mengendurkan otot sphincter ya. Membantu mengendurkan otot sphincter, membantu memperlambat denyut jantung. Jadi bisa istirahat, peningkatan usus dan aktivitas kelenjarnya begitu ya. Oke, jadi di dalam saraf otonom ada dua sistem yang nanti kita akan soroti, akan kita pelajari lebih dalam, yaitu sistem simpatik dan parasimpatis. Ya. Simpatis dan parasimpatis. Bedanya apa? Inilah sedikit perbedaannya antara simpatis dan parasimpatis. Ini adalah ilustrasi simpatis dan ini adalah ilustrasi parasimpatis. Oke. Ini adalah bagian atau organ sistem saraf, ya. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ya, sistem saraf simpatik ada preganglion neuron preganglion ya, ini ganglion. Ini di sini ada ATH. ATH apa? Tadi ATH di depan ya sudah asetilkolin. Yang di sini kalau di simpatik yang berfungsi adalah reseptor nikotinik dan reseptor apa? Adrenergik ya. Reseptor nikotinik dan muskarinik. Adrenergik, maaf, reseptor adrenergik. Kemudian kalau parasimpatic nervous system, di situ ada asetilkolin, nikotinik, dan asetilkolin muskarinik. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sistem saraf. Oke. Simpatik, sistem saraf simpatik, dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf otonom terdiri dari SNS dan PNS ya. Simpatik dan parasimpatik. Pada situasi darurat yang menghasilkan stres berlebihan dan mengharuskan kita untuk melawan atau mengambil fight dalam situasi non darurat, ketika kita hanya bisa istirahat dan hanya mencerna saja. Ya, ilustrasinya adalah seperti itu. Ya, sistem saraf otonom terdiri dari SNS dan PNS. SNS itu simpatik, PNS itu parasimpatik. Ya. Pada situasi darurat yang menghasilkan stres yang berlebihan dan mengharuskan kita untuk melawan atau mengambil fight putusan dalam situasi dalam situasi darurat. Jadi situasi terancam. Ya, kalau situasi terancam, organ tubuh akan secara otomatis akan terangsang. Misalnya apa?
ya, pupil matanya membuka. Kemudian denyut jantungnya berdetak lebih cepat, berkeringat, ya. Ini adalah yang mengendalikan sistem saraf simpatik. Kemudian situasi non darurat ketika kita hanya bisa beristirahat dan mencerna. Ini adalah situasi kondisi yang bekerja adalah sistem parasimpatik. Apa? Misalnya mengendorkan otot, menurunkan denyut jantung, ya. Kemudian mengendorkan tertolos, gitu ya. Nah, pada sistem saraf otonom adalah penting dalam situasi yang normal. Pada sistem saraf otonom yang penting dalam situasi normal juga, dalam situasi normal sistem saraf otonom juga penting. Karena apa? Dia untuk mempertahankan fungsi dari tubuh normal. Oke, ini adalah ilustrasi di sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom kan ada secara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, fungsi sistem saraf simpatik, ya, ini adalah ilustrasi beberapa bagian dari tubuh yang bekerja dalam sistem saraf simpatik. Ketika tubuh bereaksi terhadap setiap jenis bahaya, nanti ganglion atau ganglia akan meningkatkan ketegangan otot simpatik, mengirim kelebihan darah ke otak, kemudian mengurangi aliran darah ke kulit dan organ internalnya, kemudian membuat paru-paru dan saluran bronkial nanti melebar untuk memberikan kita lebih banyak oksigen. Ya. Kemudian mempercepat denyut jantung dan kekuatan untuk mengurangi motilitasnya pada usus, menunjukkan pada kita harus melawan atau berlari. Jadi secara otomatis kalau simpatik, ya. Nah, simpatis, sistem saraf simpatis, ya. Sistem saraf simpatis itu intinya adalah bekerja memberikan efek selama respon fight or flight. Jadi meliputi pelebaran pupil nih, ya. Jadi meliputi pelebaran pupil. Kemudian kelenjar keringat. Kemudian nanti peningkatan denyut jantung, ya, peningkatan denyut jantung. Kemudian peningkatan tekanan darah, ya. Kemudian salah satunya adalah pelebaran bronkus di paru-paru. Ya, terjadi proses nanti pelebaran bronkus di paru-paru. Kemudian penghambatan peristaltik dari saluran pencernaan. Ya, kalau simpatik di saluran pencernaan, ya, dia penghambatan peristaltik dari saluran pencernaan, meningkatkan sekresi renin dan ginjal, ya, meningkatkan sekresi renin dari ginjal, ya. Kemudian sistem parasimpatik. Kalau sistem parasimpatik ganglion, ya, dia fungsinya untuk pengaturan otot-otot polos di saluran pencernaan, gitu ya. Termasuk parasimpatik itu termasuk di organ reproduksi. Kalau di organ reproduksi laki-laki misalnya, ya, dia termasuk parasimpatis, ya. Simpatis itu termasuk dalam mendorong ejakulasi pada penis, ya. Penggolongan obat otonom, ya, parasimpatomimetik, ya. Penggolongan obat otonom ada parasimpatomimetik atau kita sebut dengan kolinergik, simpatomimetik atau kita sebut dengan adrenergik, parasimpatolitik atau kita sebut dengan kolinolitik, dan simpatolitik dan obat ganglion. Obat ganglion itu merangsang atau menghambat penerusan impuls di ganglion. Oke, ini adalah contoh respon organ efektor terhadap perangsangan saraf otonom.
Tadi ya, organ efektornya di sini di tabelnya ada organ efektor, perangsangan adrenergik, perangsangan kolinergik. Ya. Perangsangan adrenergik itu perangsangan untuk sistem saraf simpatis. Ya. Adrenergik itu adrenalin, adrenergik. Perangsangan adrenergik itu adalah biasanya bekerja pada sistem saraf simpatik. Ya. Kolinergik, parasimpatik. Jadi, kalau misalnya organ efektornya di jantung, di organ jantung yang bekerja apa saja? Nodus, nodus ya misalnya. Reseptornya adalah beta 1. Respon dari beta 1 itu apa? Meningkatkan denyut jantung. Kalau itu yang bekerja adalah saraf simpatik. Kalau yang bekerja saraf parasimpatik, responnya, perangsangan kolinergiknya, denyut jantungnya menurun. Jadi kalau adrenergik itu simpatik, kolinergik parasimpatik, ya parasimpatis. Oke, contohnya lain adalah sistem pada atrium, pada otot. Yang bekerja adalah reseptor beta 1, B1. Terjadi kontraktilitas meningkat, kontraktilitasnya meningkat, jadi kerja ototnya meningkat. Kalau perangsangan kolinergik, kerja ototnya menurun. Jadi pada fase istirahat. Kalau aktivitas meningkat responnya berarti beban kerja ya, misalnya ototnya tegang. Ya, tegang karena misalnya di tengah jalan lagi jalan ada ular lewat gitu ya. Tegang ya. Kalau kita kaget, kita shock, otot pasti akan terasa tegang. Contohnya seperti itu. Kemudian pada atrial ya, ada misalnya pada ginjal yang bekerja di situ adalah alfa 1, alfa 2, beta 2, D1. Ya, respon adrenergik atau simpatisnya adalah kontriksi. Ya. Kalau yang terjadi pada ginjal yang bekerja reseptornya alfa 1 dan alfa 2 terjadi kontriksi, kata pada beta 2 dan D1 terjadi dilatasi. Ini hanya pada rangsang adrenergik. Kalau atriol tidak ada perangsangan kolinergik, jadi kolinergiknya tidak berfungsi. Ya, di vena, organ efektornya di vena, sistem saraf otonomnya yang bekerja adalah simpatis. Kalau reseptornya alfa 1 terjadi konstriksi. Kalau beta 2 terjadi dilatasi. Ya, kan kita tidak bisa menyuruh memberikan perintah, aliran darah cepatlah kontraksi, aliran darah pelan-pelan aja, enggak usah cepet-cepet gitu, enggak bisa ya. Karena otonom itu adalah sistem saraf yang bekerja tanpa ada perintah, tanpa ada pikiran, ya. Nanti ini minta tolong untuk dihafalkan, ya. Tolong dihafalkan di bagian-bagian ini nanti dibuatkan di TS, ya, UAS. Ujian, ya. Contohnya kalau di paru-paru, tadi kan sistem saraf simpatik, di paru-paru kalau kita terjadi fase kita harus fight itu apa? Paru-paru terjadi ya, membuat paru-paru dan saluran bronkial melebar. Ya. Jadi di paru-paru kalau yang bekerja adalah alfa 1 terjadi konstriksi, kalau alfa 2 terjadi dilatasi, ya. Kemudian, maaf paru-paru. Otot bronkus dan trakea. Ya. Kalau yang bekerja adalah beta 2 terjadi relaksasi. Ya, relaksasi untuk perangsangan adrenergik atau saraf simpatis. Ya, untuk saraf parasimpatis, paru-paru, otot bronkus dan trakea terjadi respon kontraksi. Ya. Lenjar bronkus. Kalau alfa 1, reseptor alfa 1 yang bekerja terjadi sekresi, alfa 2 yang bekerja juga terjadi sekresi. Kalau di parasimpatis, ya paru-paru itu juga bekerja secara di otot paru-paru ya, parasimpatis, meningkatkan sekresi. Saluran cerna. Ada ya, Ibu di saluran cerna. Ibu di depan, Ibu sempat katakan di parasimpatis ya, di parasimpatis
di saluran di sistem saraf simpatis membantu memperlambat denyut jantung, peningkatan usus dan aktivitas kelenjar, membantu mengendorkan otot sphincter ya. Otot sphincter. Reseptor yang bekerja alfa 1 di saluran pencernaan terjadi kontraksi responnya kalau simpatik. Kalau parasimpatis terjadi relaksasi, jadi mengendorkan otot, membantu mengendorkan otot tadi ya, Ibu sebutkan di depan di percakapan awal. Contohnya ya untuk fungsi sistem saraf parasimpatis. Di slide ini Ibu lebih perjelas lagi. Ya, untuk otot polos, lambung, dan usus. Kalau yang bekerja alfa 1 dan alfa 2 terjadi relaksasi, beta 2 terjadi relaksasi. Kalau parasimpatisnya yang bekerja terjadi peningkatan kontraksi. Di ginjal tadi ya, ada sekresi renin. Ibu sebutkan fungsinya di ginjal. Salah satunya adalah penghambatan peristaltik dari saluran pencernaan, meningkatkan sekresi renin dan ginjal. Tadi Ibu sebutkan di fungsi dari usus ya, fungsi sistem saraf simpatik ya dari usus. Ya. Fungsi sistem saraf simpatik dari usus tadi ya Ibu sebutkan, sudah sempat Ibu sebutkan, ada pelebaran bronkolus di paru-paru. Ya, sistem saraf di usus, maaf. Fungsi dari SNS, sistem saraf simpatis ya. Tadi ada sekresi renin dari ginjal. Nah, ini ada sekresi renin dari ginjal, dia hanya pada rangsangan reseptor alfa 1 dan beta 1 terjadi respons sekresi. Ini hanya ada pada rangsangan adrenergik. Jadi dilakukan oleh saraf simpatis saja. Ya. Karena parasimpatisnya tidak terjadi fase istirahat, fase santai ya. Ini uterus tadi ya. Alfa 1 ya, somatik di uterus, di saluran apa tadi Ibu sebutkan. Di uterus, di saluran terjadi kalau alfa 1 kontraksi, terjadi kontraksi, kalau beta 2 terjadi relaksasi. Ini pada kontraksi alfa 1, kontraksi di uterus ya. Kalau sudah pada masa-masa melahirkan misalnya terjadi kontraksi pada kondisi kehamilan, itu yang bekerja adalah reseptor alfa 1. Kalau relaksasi yang bekerja adalah reseptor beta 2 pada kondisi hamil ataupun tidak hamil. Ya, respon parasimpatolitiknya adalah bervariasi. Ini tadi organ kelamin pria ya, organ kelamin. Tadi Ibu sebutkan termasuk menolong ejakulasi pada penis yang slide sebelumnya ya. Yang bekerja adalah alfa 1, contohnya terjadi ejakulasi, terjadi kontraksi. Ya. Perangsangan kolinergiknya terjadi ereksi. Ya. Mata. Ya. Tadi apa? Pelebaran pupil. Mata ya. Terjadi pelebaran pupil. Alfa 1 terjadi kontraksi, beta 2 terjadi relaksasi. Untuk melihat jauh. Pada kulit. Ya, tadi kan Ibu sebutkan fungsi sistem saraf simpatik, tubuh bereaksi terhadap setiap jenis bahaya. Nanti ganglia bisa meningkatkan ketegangan otot simpatik, mengirim kelebihan darah ke otak. Tapi kalau mengirim kelebihan darah ke otak, mengurangi aliran darah ke kulit dan organ internal lainnya, bisa membuat paru-paru dan saluran bronkial melebar, ya. Untuk memberi kita lebih banyak oksigen, ya, untuk memberi kita lebih banyak oksigen. Efeknya nanti mempercepat denyut jantung, mengurangi motilitas pada usus, menunjukkan pada kita harus melawan atau lari. Profit. Ya, fight tadi Ibu sebutkan ya, fight or flight. Ya. Itu yang bekerja adalah sistem saraf otonom, sistem saraf simpatik terutama ya. Mengaktifkan
effect of plague. Apa yang kita lakukan ketika kondisi kita terancam? Bagaimana pupil kita? Apa yang kita lakukan ketika kondisi kita terancam? Ya, apa yang terjadi? Keluar keringat gitu ya, denyut jantung bergerak lebih cepat, keluar keringat dingin begitu ya. Kemudian bagaimana pupil kita ketika kita sedang berada di dalam hidung yang menakutkan? Ya, terjadi pelebaran pupil. Ya, ini yang sistem saraf simpatik fungsinya. Okay? Bagaimana nafas kita ketika anjing yang mengejar kita? Ya, nafasnya pendek-pendek ya, nafasnya ya, karena paru-paru saluran bronkialnya melebar. Terus bagaimana denyut jantung kita ketika kita melihat suatu tawuran? Ya, berdetak lebih cepat karena CNS ya bertanggung jawab atas efek respon fight or flight yang meliputi apa? Tadi pelebaran pupil, peningkatan keringat, peningkatannya berkeringat, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah meningkat gitu ya. Jadi apa? Bagaimana melihat suatu tawuran? Ya kita peningkatan denyut jantung ya deg-degan gitu ya. Bahasa Jawanya. Efek simpatik sama dengan efek adrenergik. Tadi sudah disebutkan ya. Di depan sudah Ibu buatkan bagan. Ya. Agonis obat adrenergik atau simpatomimetik. Agonis obat adrenergik atau obat simpatomimetik. Ada langsung dan ada tidak langsung. Yang langsung tadi apa? Contohnya alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Yang di bagan tadi ya. Tidak langsung ada inhibitor monoamin oksidase, ya MAO. Kita singkat dengan inhibitor MAO, monoamin oksidase. Obat-obat adrenergik langsung, tadi ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya. Di bagan. Alfa 1 seperti apa? Alfa 1 itu mengaktifasi organ-organ efektor seperti otot polos. Terjadi vasokonstriksi dan sel kelenjar dengan efek bertambahnya sekresi ludah dan keringat. Jadi kelenjar keringat diproduksi lebih banyak, berkeringat ya. Alfa 2 itu menghambat pelepasan noradrenalin pada saraf adrenergik dengan efek turunnya tekanan darah. Ya. Jadi alfa 2 obat-obat adrenergik 2 ya. Alfa 2 menghambat pelepasan noradrenalin ya. Efeknya apa? Turunnya tekanan darah. Beta 1 itu memperkuat daya dan frekuensi kontraksi jantung. Ya. Jadi kalau beta 1 di sistem saraf simpatis ya. Peningkatan denyut jantung. Ya, alfa 2 peningkatan tekanan darah. Kalau peningkatan tekanan darah berarti tekanan darahnya tinggi ya. Beta 2. Beta 2 yaitu terjadi bronkodilatasi dan stimulasi metabolisme glikogen dan lemak. Ini simpatomimetik langsung. Tadi simpatomimetik langsung ya. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Epinefrin ya, kelenjar epinefrin. Ya. Reseptor epinefrin. Itu dia bekerja pada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Kalau norepinefrin hanya pada alfa 1, alfa 2, beta 1 saja. Kalau doputamin dia hanya bekerja pada alfa. Doputamin itu alfa 2, beta 1, beta 2. Phenylephrine itu hanya pada alfa 1. Contohnya apa? Alfa 1, alfa 2 obatnya. Contoh obatnya adalah obat klonidin. Ini contoh nama obatnya ya, Nak. Primodin. Ya. Oxymetazoline. Kalau yang bekerja pada beta 2, contoh obatnya adalah penoterol, salbutamol, terbutalin, ya. Contoh obatnya.
Penggunaannya adalah pada shock, memperkuat kerja jantung alfa 1 dan melawan hipotensi beta. Contohnya adrenalin dan noradrenalin. Asma, pada penyakit asma dengan mencapai bronkodilатasi beta 2 yang bekerja. Contohnya obatnya salbutamol dan turunannya adrenalin dan efedrin, contoh obatnya. Pada hipertensi dengan menurunkan daya tahan perifer dari dinding pembuluh melalui penghambatan pelepasan noradrenalin alfa 2 yang bekerja. Contoh obatnya adalah metildopa dan klonidin. Pilek atau rinitis, ya, menciutkan selaput lendir yang bengkak, ya, alfa, ya, reseptornya alfa. Contohnya adalah obatnya imidazolin, efedrin, dan adrenalin. Midriaticum, yaitu dengan memperlebar pupil mata. Reseptornya adalah alfa. Contoh obatnya adalah phenylefrin dan nafazolin. Agonis adrenergik atau simpatomimetik langsung, ya. Agonis alfa, efeknya vasokonstriksi sistemik atau lokal, ya. Contohnya adalah terjadi fase konstriksi sistemik, dekongestan. Contoh obatnya adalah phenylefrin, nafazolin, ya, oxymetazoline. Kalau sudah menghafalkan nama obat berarti sudah mau tidak mau menghafalkan, ya. Kalau sudah ada contoh nama obat, mau tidak mau sudah pada fase menghafal nama obat. Agonis beta, kelompok agonis beta. Efek yang terjadi adalah terjadi bronkodilатasi, anti asma, peningkatan kontraksi jantung, terjadi peningkatan tekanan darah. Ya, kalau terjadi peningkatan tekanan darah berarti tekanan darahnya tinggi naik. Contoh obatnya adalah kalau untuk bronkodilатasi asma, contoh obatnya adalah salbutamol, terbutalin, fenoterol, oksiprenalin, ya. Kalau untuk kontraksi jantung, contoh obatnya adalah salmeterol, procaterol. Ini adalah kelompok agonis beta. Oke, simpatomimetik tak langsung tadi adalah monoamin oksidase. Terdapat enzim yang menguraikan adrenalin ataupun noradrenalin. Ya, kalau simpatomimetik tak langsung terdapat enzim yang menguraikan adrenalin ataupun noradrenalin. Contohnya monoamin oksidase. Beberapa obat mampu menghambat kerja monoamin oksidase. Kita sebut dengan inhibitor monoamin oksidase. Ini ya contohnya, ilustrasinya monoamin oksidase. Ya. Jadi nanti dia akan menghambat norepinefrin, ya, atau norepinefrin transport system, ya, keluar dari organnya, kemudian oleh monoamin oksidase dihambat, ya, dihambat sehingga terjadi penguraian. Inhibitor monoamin oksidase sebagai anti Parkinson dan antidepresan. Jadi begini, nak, contoh-contoh gangguan sistem saraf. Contoh-contoh gangguan sistem saraf itu tadi kalau kita berbicara tentang tekanan darah. Ya, masalah pada tekanan darah seperti tekanan darah seperti tekanan darah tinggi. Kemudian gangguan pada sistem saraf otonom yang lain. Kalau tadi kita berbicara pada uretra adalah disfungsi ereksi pada pria misalnya, atau penyakit jantung, ya, terjadi penyakit jantung, masalah dengan pernafasan dan sulit menelan, sakit kepala, contohnya, ya. Kemudian kehilangan memori, tremor ya, tremor kejang, hilangnya kekuatan otot, bisa jadi bicaranya tedal. Nah, ini kalau obat simpatomimetik tidak langsung, contohnya inhibitor MAO itu sebagai anti Parkinson dan antidepresan, ya. Jadi supaya tidak terjadi tremor, tidak terjadi kejang, ya. Depresan. Contoh obatnya adalah kalau anti Parkinson adalah selegilin, contoh obatnya. Kalau antidepresan adalah moclobemid,
contoh obatnya, nama obatnya. Beberapa obat bekerja secara tidak langsung dengan meningkatkan pengeluaran epinefrin atau norepinefrin dan mencegah penyerapannya kembali. Contoh obatnya adalah efedrin, pseudoefedrin pada rintis, alergi, pilek. Simpatolitik. Ya, simpatolitik ada alfa simpatolitik dan beta simpatolitik. Alfa simpatolitik, contohnya antihipertensi untuk penanganan tumor prostat. Ya. Yang bekerja adalah alfa 1 blocker. Contoh obatnya adalah terazosin. Ya. Nih. Alfa simpatolitik. Jadi simpatolitik ada dua ya, alfa simpatolitik dan beta simpatolitik. Sebagai anti hipertensi untuk penanganan tumor prostat. Simpatolitik, beta simpatolitik disebut juga dengan beta blocker. Beta simpatolitik di pasaran ada beberapa obat yang kita sebut dengan beta blocker. Ya, fungsinya untuk apa? Menurunkan kontraksi jantung dan sebagai antihipertensi ya. Jadi tadi kan di sistem saraf otonom ya terjadi masalah, misalnya terjadi tekanan darah meningkat ya, kemudian terjadi peningkatan denyut jantung ya. Masalah pernafasan ini contoh beta simpatolitik yang disebut juga obatnya adalah obat golongan beta blocker. Obat-obat golongan beta blocker itu digunakan untuk menurunkan kontraksi jantung dan antihipertensi. Sebagai antihipertensi. Ya, dia mengeblok reseptor sehingga stimulasinya penurunan ya, penurunan kapasitas tekanan kontraksi tekanan darahnya. Ini simpatolitik. Baca dulu. Kelompok simpatolitik ada alfa simpatolitik dan beta simpatolitik. Alfa simpatolitik menurunkan tekanan darah melalui pelebaran pembuluh darah. Menurunkan kontraksi otot halus prostat. Ya. Efeknya terapi pembesaran prostat. Contoh obatnya tamsulosin. Ya, terazosin, alfusosin ya. Tadi terazosin digunakan untuk penurunan pembuluh darah, pelebaran, menurunkan tekanan darah melalui pelebaran pembuluh darah. Jadi bagaimana cara menurunkan tekanan darah? Kalau obat-obat alfa simpatolitik, caranya adalah pembuluh darahnya dilebarkan. Tadi contoh obatnya adalah terazosin, ya. Beta simpatolitik. Beta simpatolitik menurunkan kontraksi jantung, ya, antihipertensi, bronkokonstriksi pada asma, ya, menurunkan kontraksi jantung sebagai antihipertensi. Kalau menurunkan bronkokonstriksi pada penyakit asma, contoh obatnya adalah atenolol, propanolol, labetalol, carvedilol, bisoprolol. Ya, beta blocker ya, memblok beta. Jadi obatnya adalah yang belakangnya all. Obat-obat golongan hipertensi beta blocker. Belakangnya all. Ya. Gampang menghafalkannya.
adalah beta simpatolitik yang bekerja di sini. Parasimpatolitik, ya. Parasimpatolitik itu kerjanya santai ya. Tadi Ibu sebutkan di depan itu, Ibu ilustrasikan adalah santai. Jadi sistem saraf otonom menunjukkan merangsang fungsi aktif ya, simpatik, dan sementara kalau parasimpatis menunjukkan fungsi santai ya, istirahat tadi ya. Ilustrasinya adalah ketegangan dan istirahat. Kalau parasimpatik itu adalah fase istirahat. Ya. Parasimpatik ya, ada parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Ya, obat-obat parasimpatik, obat-obat parasimpatik dibagi menjadi dua, parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Nah, di parasimpatomimetik ada yang kerjanya langsung dan ada kerjanya tidak langsung. Sistem parasimpatik berkaitan dengan peningkatan aktivitas saluran cerna. Ya, tadi Ibu di depan sudah sebutkan ya. Parasimpatik ya, sistem saraf pusat tadi ya, ada fungsinya pada otot polos ya. Otot polos contohnya pada sistem otot polos pada saluran cerna. Nah, ini yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatik berkaitan dengan peningkatan aktivitas saluran cerna. Contohnya apa? Pengeluaran air liur, pengeluaran asam lambung. Jadi ini otomatis ya. Kadang-kadang kalau orang tidur keadaan biasa tapi pagi-pagi bangun tidur perutnya perih. Karena apa? Karena pengeluaran asam lambungnya adalah secara otomatis oleh saraf parasimpatis ya. Jadi pengeluaran asam lambung. Jadi kadang-kadang kalau pagi bangun tidur perutnya perih gitu ya. Peningkatan motilitas usus. Jadi motilitasnya usus bekerja dengan baik dan cepat ya. Peningkatan defleksi. Jadi makanya kalau orang mau tidur makan banyak, makan karbohidrat banyak ya, itu bisa karena motilitas kerja ususnya meningkat, pencernaannya lebih meningkat ya. Peningkatan pencernaan ya, lebih cepat gemuk ya. Makanya kalau ada program penggemukan badan, makanlah sebelum tidur. Tidak juga ya nak, jangan. Karena organ lain pun akan tetap bekerja sebelum tidur. Peningkatan aktivitas saluran urin, terjadi urinasi lebih tinggi. Ya, oleh karena itu banyak ya yang mengalami kalau bangun tidur kepingin pipis gitu ya. Bangun tidurnya dirasa pertama ke kamar mandi pipis dulu gitu ya. Karena pada saat istirahat, pada saat fase santai, pada saat fase istirahat, terjadi peningkatan aktivitas saluran urin. Ya. Kemudian terjadi penyempitan pupil, tidur, ngantuk, gitu ya. Tidur itu terjadi proses penyempitan pupil, proses mengantuk gitu ya. Penurunan denyut jantung, penyempitan saluran nafas, ya. Jadi terjadi penurunan denyut jantung, ritme jantungnya teratur, ya. Kalau tidur kan denyut jantungnya ritmenya lebih lambat, terjadi penyempitan saluran nafas ya. Makanya kadang kalau tidur ngorok gitu ya. Karena terjadi proses bronkokonstriksi. Senyawa neurotransmitter atau penghambat pesan yang penting dalam sistem saraf parasimpatik adalah asetilkolin. ACH. Asetilkolin. Asetilkolin apa parasimpatik? Nikotinik dan muskarinik. Terdapat enzim yang dapat menguraikan asetilkolin, yaitu asetilkolinerase. Terdapat enzim yang dapat menguraikan asetilkolin, yaitu asetilkolinerase. Ya. Obat parasimpatomimetik dapat bekerja secara langsung ataupun tidak langsung. Tadi disebutkan di depan ya, parasimpatik dibagi menjadi dua. Ya. Dibagi menjadi dua, parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Nah, parasimpatomimetik dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Ya. Secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung melalui ikatan dengan reseptor asetilkolin. Dua reseptor di sini ya yang berikatan langsung dengan reseptor asetilkolin. ACH nikotinik dan ACH muskarinik. Tadi di slide kedua atau ketiga awal itu ada ilustrasinya. Kalau sistem saraf parasimpatik ya ACH nikotinik dan ACH muskarinik yang bekerja di situ. Obat parasimpatomimetik tidak langsung bekerja dengan cara menghambat penghancuran asetilkolin oleh
asetilkolinerase sehingga konsentrasi asetilkolin tetap tinggi di dalam tubuh. Ya. Ini sinaps. Ini namanya sinaps. Ya, asetilkolin. Oke, beberapa insektisida merupakan senyawa yang beberapa insektisida merupakan senyawa yang bekerja parasimpatomimetik secara tidak langsung. Ya. Ini contohnya, obat-obat parasimpatomimetik, kelompok parasimpatomimetik langsung. Ya. Efeknya, kalau kelompok parasimpatomimetik tadi ya, parasimpatis dibagi menjadi dua, parasimpatomimetik sama parasimpatolitik. Parasimpatomimetik dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, contohnya adalah meningkatkan tonus otot atau mengurangi glaukoma. Contoh obatnya yang ada adalah karbokol, pilokarpin, ya, mengurangi glaukoma, ya, jadi tetes mata. Meningkatkan tonus otot, mengurangi glaukoma. Contohnya neostigmin, isostigmin, ya, meningkatkan tonus otot. Kemudian yang parasimpatomimetik tidak langsung ya, tadi meningkatkan tonus otot dan mengurangi glaukoma. Yang kedua meningkatkan kemampuan memori, ya, digunakan pada penderita penyakit Alzheimer. Contohnya adalah rivastigmin, ya. Tadi Ibu sebutkan di depan, ya, sempat Ibu sebutkan beberapa contoh gangguan sistem saraf, ya, masalah pada tekanan darah seperti tekanan darah tinggi, disfungsi ereksi, penyakit jantung, masalah pada pernafasan dan sudut menelan, sakit kepala, kehilangan memori, tremor, ya tadi yang kita berbicara MAO, monoamin oksidase, ya, Parkinson, terjadi tremor. Ya, sekarang kita berbicara kalau parasimpatomimetik, ya, kehilangan memori, kemampuan meningkatkan kemampuan memori, digunakan pada para penderita penyakit Alzheimer. Contoh obatnya adalah rivastigmin. Parasimpatolitik. Parasimpatis dibagi dua tadi ya, parasimpatomimetik sama parasimpatolitik. Kalau parasimpatolitik, obat yang bersifat parasimpatolitik menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatik. Sehingga terjadi midriasis terjadi pada pupil mata. Pupil matanya melebar, ya. Penurunan sekresi asam lambung, ya. Terjadi penanganan gastritis, jarang digunakan tapi ini ya. Pelebaran saluran nafas atau bronkodilatasi, ya. Pada proses penanganan asma, relaksasi otot polos, ya. Contohnya spasmolitik, mengurangi rasa mules, gitu ya. Kemudian menurunkan aktivitas sistem saraf pusat, ya, menurunkan aktivitas sistem saraf pusat, terjadi sedatif, mengurangi mabuk perjalanan, contohnya ya, peningkatan denyut jantung, takikardi, gitu ya. Ini adalah obat-obat yang bersifat parasimpatolitik, yang menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatis. Parasimpatolitik. Contoh obat pada parasimpatolitik, ya. Kalau efeknya menurunkan sekresi asam lambung, contoh obatnya namanya pirenezepin. Dihafalkan ya, Nak. Midriaticum, yaitu pada proses melebarkan pupil mata, ya, biasanya terjadi pada pemeriksaan bagian dalam mata, organ dalam mata. Contoh obatnya adalah atropin, homotropin, ya. Kalau obat-obat pada parasimpatolitik terjadi efeknya untuk melebarkan saluran nafas. Kalau untuk melebarkan saluran nafas atau bronkodilatasi, ya, contoh obatnya adalah ipratropium. Ya, untuk efek sedasi atau mencegah mabuk perjalanan, contoh obatnya adalah skopolamin. Untuk mengurangi spasmus otot polos, ya, spasme otot polos, contoh obatnya adalah
Yosimamin. Ya. Mengurangi spasmus otot polos itu apa? Mules melilit. Ya, kalau perutnya mules melilit itu contoh obatnya Yosiamin. Obat parasimpatolitik juga dapat digunakan untuk penanganan keracunan insektisida. Ya, tadi disebutkan ada ilustrasinya, contohnya obatnya atropin. Ya. Tapi efek sampingnya apa? Takikardi, konstipasi, pusing, halusinasi, apa namanya? Contoh obat. Oke. Ini adalah pertemuan sudah berakhir. Pada pertemuan sistem saraf otonom, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sabar, tetap semangat, dan tetap tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Jadi, kemungkinan ada beberapa di antara kalian yang mengeluh kuliah online kurang menyenangkan dibandingkan kuliah langsung. Tapi ada beberapa dari teman Anda yang alhamdulillah ini menjadi suatu jalan keluar bagi saya bahwa kuliah online lebih baik dibandingkan kuliah tatap muka. Jadi tetap sabar, tetap semangat. Semua orang mengalami hal yang sama dan semua orang juga mengalami hal yang berbeda. Jaga kesehatan. Terima kasih. Salam hangat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.